Halo rek, iya apa kabare? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru bertemakan action, yaitu berjudul Monkey Man yang dirilis pada tahun 2024. Di film kali ini akan menceritakan tentang seorang pria yang berlatih selama bertahun-tahun demi membalaskan dendam ibunya yang sudah dihabisi oleh para koruptor. Bagaimana keseruannya? Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang bocil bernama Bobby bersama ibunya yang menjelaskan tentang cerita Hanuman kepada Bobby. Tapi pada malam hari, desa mereka kedatangan seorang guru spiritual yang terkenal dan juga kejam bernama Baba Sakti yang menyuruh seorang kepala polisi korup bernama Rana Singh untuk membantai para warga agar mendapatkan tanah mereka secara paksa. Beruntung Bobby berhasil sembunyi, namun ibunya lebih memilih mengorbankan dirinya agar Bobby bisa selamat. Dan sejak saat itu, Bobby sangat dendam kepada mereka berdua. Lalu singkat cerita, Bobby sekarang sudah dewasa. Saat ini ia bekerja sebagai petarung dengan menggunakan topeng monyet di sebuah klub tinju bawah tanah yang ada di India. Namun sayangnya Bobby dipekerjakan hanya untuk kalah agar si bandar mendapatkan uang banyak. Sedangkan bayaran Bobby sendiri sangatlah tidak manusiawi. Bobby mencoba meminta bayaran lebih, namun si bandar yang bernama Tiger menolak permintaan Bobby mentah-mentah. Setelah itu, Bobby masih terus mencari informasi tentang Baba dan ia mendapatkan informasi dari sebuah bocil untuk mencapai tujuannya yang diawali dengan seorang wanita bernama Queenie yang bisa mempertemukan dirinya kepada Rana dan juga Baba. Keesokan harinya, seorang penjual mainan secara diam-diam berhasil mengambil dompet milik Queenie dan dompet tersebut kemudian diteruskan oleh para rekan-rekan Bobby hingga akhirnya sampai ke tangannya. Keesokan harinya, Bobby berpura-pura menemukan dompetnya dan mengembalikannya kepada Queenie. Awalnya Bobby hanya diberi imbalan sejumlah uang, tapi Bobby menolak karena ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Queenie awalnya menolak karena Bobby terlihat seperti orang jalanan yang kumuh. Namun Bobby terus memaksa dan akan bekerja apapun sesuai arahan Queenie, sehingga Bobby akhirnya direkrut di tempat milik Queenie. Pada akhirnya Bobby pun bekerja dan diberi pekerjaan di dapur sebagai tukang cuci piring. Dan di sana ada anak buah Queenie bernama Alfonso dan Bobby berniat mendekatinya untuk melancarkan aksinya. Lalu sepulang kerja, Bobby tak lupa membeli senjata api untuk melancarkan aksinya, meskipun itu sangatlah beresiko. Lalu keesokan harinya Bobby mengiming-imingi Alfonso untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cepat, yaitu dari taruhan memenangkan pertarungan Bobby dengan imbalan menjadi seorang pelayan agar ia bisa mengakses ruangan VIP yang berisi orang-orang penting. Look, I want to make some money. Look, if you get it sorted by the Benar saja, saat bertarung lagi-lagi Bobby harus kalah dari lawannya karena tuntutan si bandar. Dan Alfonso juga ada di sana untuk taruhan. Dan sesuai perkataan dari Bobby, ia mendapatkan kemenangan yang sangat besar karena taruhan tersebut. Pada akhirnya Bobby diangkat menjadi seorang pelayan dan ia berhasil masuk ke ruang VIP. Di sana banyak orang penting dan rencana Bobby untuk membalaskan dendam ibunya selangkah lagi lebih maju.
Pekerjaan tersebut terus dilakukan oleh Bobby hingga akhirnya dirinya tiba-tiba teringat dengan masa lalunya dan ia pun memutuskan untuk keluar cari angin sebentar. Lalu ia bertemu dengan seekor anjing dan Bobby terpikirkan untuk melatih anjing tersebut agar bisa membawakan pistolnya dari luar. Hari demi hari Bobby lewati dengan bayang-bayang ibunya yang tewas dan rasa dendam yang sangat amat mendalam untuk menghabisi Rana dan juga Baba. Ia juga berlatih menembak untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, Bobby ditugaskan ke ruangan prioritas atau VVIP dan di sana ia bertugas untuk memberikan stok obat haram kepada para pelanggan yang kebanyakan adalah mafia dan juga pejabat korup. Di saat itu juga Bobby akhirnya sadar jika Rana Singh juga ada di sana, sehingga Bobby menguatkan tekadnya untuk menghabisinya. Saat Rana berada di kamar mandi, Bobby pun masuk dan sudah bersiap menembak Rana. Tapi tiba-tiba terdapat orang lain yang baru sehingga Rana berhasil melawan. Membuat Bobby akhirnya harus bertarung melawan 2 orang. Dan meskipun kewalahan, Bobby masih mampu mengatasinya seorang diri. Sayangnya rencana Bobby menghabisi Rana gagal total sehingga ia harus kabur dari kejaran banyaknya polisi. Membuat Bobby yang saat itu terluka sangat parah harus sekuat tenaga kabur dari sana. Namun sayangnya Bobby yang kabur bersama Alfonso harus tertangkap karena bajainya ditabrak oleh mobil polisi. Singkat cerita, Bobby akhirnya terbangun dan ia sudah diborgol. Namun ia tak menyerah dan mencoba untuk kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Bobby yang masuk ke rumah bordil harus terhalang oleh pemilik di sana karena Bobby dianggap sudah membawa masalah dan membawa polisi ke tempatnya sehingga tak ada pilihan lain untuk melawannya. Meskipun dalam keadaan terluka, ternyata Bobby mampu untuk mengalahkannya. Setelah itu Bobby kembali kabur, tapi sayangnya Bobby harus tertembak yang membuat dirinya jatuh ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian Bobby sempat tersadar saat diobati dan ia juga teringat masa-masa bersama ibunya. Hingga akhirnya Bobby pun terbangun di sebuah kuil yang cukup terpencil. Di sana ia bertemu dengan pemimpin kuil bernama Alpa dan ia menyuruh Bobby untuk beristirahat terlebih dahulu sampai lukanya sembuh. Terlebih lagi saat ini Bobby sudah menjadi buronan di kota. Di sisi lain, polisi juga memburu Alfonso yang diduga adalah rekan Bobby. Sementara itu, Baba sendiri menyuruh Rana Singh untuk mencari keberadaan Bobby karena keberadaannya dianggap berbahaya. Malamnya, Bobby berkumpul bersama anggota kuil lainnya. Namun setelah itu, Bobby tak bisa tidur karena masih ingin terus membalaskan dendam ibunya. Lalu Alpa pun datang dan mengajaknya untuk keliling kuil. Di sini kita akhirnya tahu jika penghuni kuil dulunya sama seperti Bobby, malah lebih parah. Bobby diberi bubuk khusus untuk mensucikan diri dan setelah itu Bobby teringat kembali masa-masa kelam di saat ia melihat ibunya tewas dibakar oleh Rana Singh karena mencoba untuk melawan. Di saat itu juga Alpa mencoba menyemangati Bobby.
Sementara itu, Baba ternyata suka menghancurkan lahan orang lain demi kepentingan pribadi dan menggunakan statusnya sebagai guru spiritual untuk mencapai tujuannya. Setelah itu, Bobby memutuskan untuk berlatih secara keras demi mewujudkan dendamnya. Ia terus berlatih meskipun sudah kehabisan tenaga. Tak hanya latihan bertarung, Bobby juga melatih fisiknya agar bisa bertahan dari serangan yang kuat sekalipun. Di sisi lain, Baba sedang melakukan pidato di depan pengikutnya karena orang pilihannya saat ini akan menjadi seorang DPR. Padahal itu hanya akal-akalan Baba saja agar kepentingannya bisa terpenuhi secara terus-menerus dengan banyaknya pengikut. Sedangkan di waktu yang sama, Bobby masih terus berlatih dan sudah menyiapkan semua senjata yang diperlukan untuk menjalankan aksinya. Namun di tengah latihan, satu anggota kuil tiba-tiba diserang oleh preman sekitar karena tak mau bayar jatah keamanan. Sehingga Bobby yang melihat hal tersebut memutuskan untuk pergi dari sana untuk mencarikan Alpha sejumlah uang. Singkat cerita, Bobby sudah sampai di tempat pertarungan, di mana semua orang tak mempedulikan Bobby sama sekali. Tapi semua keadaan berubah ketika Bobby mampu melumpuhkan musuhnya dengan satu tendangan, sehingga membuat semua orang yang ada di sana terkejut bukan main. Lalu Tiger mencoba mengirim satu anak buahnya yang lebih besar daripada Bobby, berharap ia bisa menghabisi Bobby demi mendapatkan uang taruhan. Namun lagi-lagi Bobby mampu melawan dibanding sebelumnya. Bahkan ia berhasil melumpuhkan lawannya yang tubuhnya lebih besar darinya. Hingga akhirnya semua orang beralih mendukung Bobby di pertarungan selanjutnya. Setelah itu, Bobby mengirim uang hasil bertarungnya kepada Alpha sebagai bentuk balas budi karena sudah menyelamatkan dirinya saat sekarat. Setelah itu, malamnya Baba menghadiri sebuah acara untuk mengajak para pejabat lainnya. Sedangkan di sisi lain, Bobby sudah bersiap-siap untuk menjalankan aksinya. Dibantu dengan anggota kuil, mereka semua berhasil menghabisi beberapa penjaga dengan sangat mudah. Tak sampai di situ, Bobby masuk ke dalam secara barbar dan langsung melawan beberapa penjaga yang ada di sana. Namun ternyata lagi-lagi Bobby mampu mengatasi hal tersebut dengan sangat mudah. Setelah itu, Bobby tanpa pikir panjang langsung masuk ke ruangan utama, yang dimana di sana ada Baba dan juga Rana Singh, sehingga semua anak buahnya langsung menghadang Bobby. Namun ternyata Bobby masih mampu melawan mereka semua berkat latihan kerasnya selama ini. Namun anak buah Rana terus berdatangan, tapi Alpha dan kawan-kawan juga datang untuk membantu Bobby. Hingga akhirnya terjadi pertarungan yang sangat sengit dan saling adu bacok. Bobby sempat terpojok oleh Queenie, namun seorang kenalan Bobby berhasil menghabisinya. Setelah itu, Bobby mengambil jari Queenie untuk digunakan masuk ke ruangan Baba berada. Setelah itu, Bobby bertemu dengan Rana Singh lagi.
Pada akhirnya pertarungan part 2 kembali terulang, namun kali ini Bobby sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang, sehingga Bobby mampu menghabisi Rana dan berhasil membalaskan dendam ibunya. Setelah itu, Bobby bergegas menuju ruangan Baba. Yang terlihat dengan kedatangan Bobby, Baba masih terlihat santai menikmati sebatnya dan mencoba membujuk Bobby jika Bobby melanjutkan dendamnya, maka dewa akan marah. Tapi tanpa diduga, Baba langsung menusuk Bobby. Namun, Bobby masih bisa bertahan dan membalas serangan dengan menusuknya berkali-kali hingga akhirnya Baba pun tewas di tempat. Setelah itu, film pun berakhir dengan berhasilnya pembalasan dendam si Bobby. Itulah guys alur cerita film Monkey Man 2024. Bagaimana, seru bukan? Film bertemakan balas dendam pada umumnya dan cukup seru untuk ditonton alurnya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.